Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Pendidikan Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri Vivi Galuh Hanifah, Nur Amalia Putri, dan Muhammad Umar Marani, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rianti Rahmayani Jamaini SPSI MPD dan Ibu Rizky Lidianita MPSI Psikolog. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep emosi dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada pengertian emosi, lalu macam-macam emosi, dan cara penanggulangan emosi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian emosi. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Perancis, emotion. Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Emosi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial, pertumbuhan bervariasi pada semua orang. Emosi dikendalikan oleh proses kematangan dan belajar. Emosi juga menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal ini dibarengi dengan dua aspek yang lainnya, yaitu daya pikir, kognitif, psikomotorik, konatif. Pengertian emosi menurut para ahli. Menurut George Miller, emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat, dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernapasan. Biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Sedangkan dari Dr. Muhammad Najati, emosi adalah kekacauan hebat yang meliputi segala aspek individu, yang berpengaruh terhadap perilakunya, perasaannya, dan fungsi vitalnya. Asalnya dari faktor psikologis. Sedangkan dari Stanley, emosi adalah fondasi utama yang melandasi kelahiran dan perkembangan kekuatan mental. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu karakteristik emosi. Karakteristik emosi ada 3, yaitu bersifat subjektif, bersifat fluktuatif, dan bersifat indrawi. Bersifat subjektif adalah emosi setiap individu berbeda dipengaruhi oleh hubungan keturunan atau lingkungan. Bersifat fluktuatif adalah emosi bersifat sementara, bermacam-macam, dan dapat berubah-ubah sesuai suasana hati. Sedangkan bersifat indrawi yaitu emosi dapat dirasakan. Berikutnya ada macam-macam emosi yang pada umumnya terbagi 2, antara lain emosi yang berdampak positif dan emosi yang berdampak negatif. Emosi yang berdampak positif tentunya yang dapat menimbulkan dampak-dampak hal positif dan membangun, sedangkan emosi yang berdampak negatif yaitu timbulnya rangsangan dalam konteks yang negatif dan berdampak negatif. Berikutnya ada macam-macam emosi menurut K.T. Strongman. Yang pertama ada marah. Marah itu adalah tidak senang, rasa tidak senang, gusar, berang, dan biasa dikategorikan dalam emosi negatif karena dapat menimbulkan kerugian, dapat berupa permusuhan, pertikaian, tindak kekerasan, hingga peperangan. Yang kedua ada kecemasan dan rasa takut, anxiety and fear. Kecemasan dan rasa takut memiliki sedikit perbedaan, yaitu ketakutan dapat timbul karena takut pada objek tertentu, sedangkan cemas dapat terjadi karena sumber yang tidak tentu. Yang ketiga ada kebahagiaan atau happiness. Bahagia adalah perasaan tenang dan tentram, senang, dan perasaan seperti ketika kita lepas dari stres atau emosi negatif. Yang keempat ada kesedihan atau sadness. Kesedihan adalah perasaan pilu atau duka. Emosi ini digolongkan pada emosi negatif, namun memiliki sisi positif karena jika tidak ada kesedihan, maka kesenangan tidak akan disyukuri. Yang kelima ada muak atau disgust. Muak merupakan bentuk penolakan terhadap sesuatu yang kotor maupun tidak disukai. Yang keenam adalah cemburu dan iri. Cemburu adalah perasaan khawatir kehilangan rasa kasih sayang atau lainnya yang berpindah ke orang lain. Sedangkan iri merupakan rasa ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Selanjutnya ada kehilangan.
Rasa kehilangan erat hubungannya dengan kesedihan, khususnya dalam ditinggalkan atau kehilangan sesuatu ataupun seseorang. Selanjutnya ada emosi cinta. Cinta merupakan bentuk emosi yang melibatkan perasaan dan tindakan atau perhatian, cenderung bersifat positif, namun dapat juga menyebabkan dampak negatif. Yang terakhir ada penyesalan dan self-reflective emotion. Rasa penyesalan ini merupakan bentuk evaluasi diri terhadap masa lalu yang menimbulkan rasa malu atau Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengendalian emosi menurut Ken Lendiner. Menurut Ken Lendiner, dia membagi penanganan emosi menjadi 3, pengendalian emosi menjadi 3. Yang pertama itu sebelum luapan emosi terjadi. Yang kedua, pada saat luapan emosi terjadi. Dan yang ketiga adalah setelah luapan emosi terjadi. Pada sebelum emosi terjadi, luapan emosi terjadi, Ken Lendiner menyarankan agar mencegah atau melakukan persiapan, yaitu menentukan pilihan untuk melindungi diri dan intelektualitas agar tidak mudah dikuasai muatan energi atau emosi bertegangan tinggi atau berlebihan yang mengakibatkan bencana buruk setelahnya. Dan pada saat terjadi, Ken Lendiner menyarankan agar pada saat mendesak, menguasai muatan energi emosi berbahaya dengan cara mengendalikan diri. Yang ketiga, setelah luapan emosi terjadi, Ken Lendiner menyarankan agar mengolah ulang atau mengasah dan menyempurnakan penguasaan emosi dan keterampilan dalam menentukan pilihan hidup. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok 3 atau kelompok kami mengenai emosi dan bagian-bagiannya, yaitu adalah emosi adalah ekspresi yang dipengaruhi oleh perasaan dan mengakibatkan perubahan fisik maupun psikis. Pada dasarnya, emosi memiliki dampak yang dapat bersifat negatif maupun positif, tergantung dari cara menanggulangi dan cara mengekspresikan emosi tersebut. Emosi yang berlebih tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tapi juga dapat merugikan diri orang lain. Maka sangat penting untuk mengendalikan suatu emosi berlebih pada diri kita. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.